Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bagas Sianipar. Tiba PDI mengusung Gibran, Kaisang gitu. Yang mana adalah anak dari musuh dia sekarang. Teleskop, Kayak nunggu nembak gitu. kayak kaget, kok kayak ada orang di atas tuh, dia ngeliat teleskop. Terus ada suara tembakan, dia kaget dulu, nah baru ini lagi. Dia kayak udah lihat tapi didiemin gitu. Kalau 15.000 terlalu kenyang. Bikin Bikin ngantuk, tidak produktif, tidak belajar, generasi kacau. Kedepannya hancur negara ini. 7,5, pas. Belum kenyang nih, tapi nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Tapi Banyak. terisi. Walaupun agak nanggung. Nggak bikin mah. Bunuh niat, bunuh karena nggak sengaja, ada macam-macam tuh Ya, kan. tapi nggak bebas Bukan berarti murni. jadi bebas ya. Iya. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Lo asli mana sih? Aslinya rantau Prapet, Cing. Rantau berapa? Tapi tinggal di Bali sekarang. yang konten-konten itu di mana tuh? Di Bali. Sama mak lo itu. Sama mama. Udah merantau kami, Cing. Merantaunya ngapain ke Bali, Kak? Cukup Nah. cukup unik juga merantau ke Bali. Betul. Jadi sebenarnya, Cing, aku kan anak tunggal ya, Cing. Ya. Inilah, kan lagi tren kan broken home kan. Lagi tren broken home, Cing. Orang tua tunggal juga. Tunggal. Oke, ya. Sama-sama tunggal, Cing. Oke, valid lah brokennya. Valid ya. Nah, terus selama kecil aku tuh tinggal sama kakek nenek di Rantau Prapat. Oke. Nah, mamaku udah merantau-merantau lah kerja sampai akhirnya dia lama di Jakarta, Cing. Di Cawang mama dulu, Cing. Cawang tuh terbagi 3 tau nggak lo? Cawang mana lo? Cawang mana nih? Cawang atas, cawang bawah. Cawang kamu. Sampai ke Bali ya Mua ya orang ininya. Kemarin ketemu sama Pak Moa. Dia nanya gitu juga, Cing. Mamaku dulu di Cawa, Pak Moa gitu. Oh, ada 3 tuh. Gitu lah, iya. Ada. Iya. Waktu nyokap di Jakarta, lo masih di sana? Masih di Rantau Prapat sekolah. Oke. Kira lulus SMA itu tahun 2015. Rencananya mau kuliah di Jakarta, Cing. Ngambil musik di IKJ. Tapi nggak tahu kenapa omku udah duluan ke Bali. Jadi nggak tahu tiba-tiba aja ke Bali lah kita gitu kata mama. Ya ngapain, aku mau kuliah kan katanya di Jakarta. Di Bali tuh beneran nggak ada gambaran, nggak ada pernah kepikiran mau tinggal di Bali, Cing. Terus langsung karena omku kerja di pantai, instruktur surfing, aku disuruh ngajar surfing, Cing. Emang bisa? Surfing aku, Cing, dulu. Bisa. Deh kan nggak percaya kan? Iyalah. Lo gimana mau percaya Rantau Prapat emang lo ada laut? Itulah makanya aku nggak ada laut sama sekali. Itu tanah kelapa sawit. Ya terus lo surfing di mana? Nekat. Ada, Cing, ini nanti fotonya, Cing. Iya. Nggak ya, nggak gitu. Lo belajar dulu surfing jadinya? Belajar. Apa ya? Aku tuh belajar sambil belajar, Cing. Sambil ngajarin. Lah, lo nipu lo berarti lo. Ini pu. Iya. Bener. Lebih ke nipu itu bukan kerja itu. Ya nekat aja, penting di Bali hidup kita, Cing. Dibilang sama si omku, tulang kan, aku manggil tulang, gue bilang, udah ke Bali aja kau, nanti kerja di pantai, ngajar surfing katanya. Aku nggak bisa berenang, itu asli, Cing. Aku Ya elah, berenang juga nggak bisa. nggak bisa. Jadi aku 2015 sebelum ke Bali aku belajar berenang 5 bulan, Cing. Di laut? Di kolam. Ada kolam renang. Ya belajar gitu, gini. Bisa? Kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya Iya, ya. penting ngambang aja aku udah Iya. aman lah kan. Uh, Udah bisa renang, udah sampai di Bali. Gimana caranya surfing? Nih ditunjukin praktek, ya. Berdiri kan dari tidur gitu, pedal-pedal, berdiri, kayak push up gitu. Pokoknya diajarin ininya lah, apa namanya, Teknik step by dasar, step gitu. ya. Iya. Ya udah gitu-gitu. Akhirnya aku coba 2 kali di pantai pakai ombak-ombak yang udah pecah gitu loh, Cing. Iya. Bukan yang profesional. ya. Terus itu. Ya kayak seminggu lah aku belajar bisa berdiri doang kan. Udah, ada tamu ngajar besok. Iya, pakai bahasa Inggris juga seadanya itu, Cing.
Ngajar-ngajar bule. Ngajar bule? Iya. Ada tipsnya, Cing, dari omku. Untuk Ngajar gitu. Pokoknya nipu maksudnya. Iya. Jadi, Cing, omku tuh pernah, omku juga nggak bisa surfing. Nggak bisa, Cing. Wah, ini sindikat ini. Jadi sebenarnya Sindikat instruktur surfing ya. yang penting sama kayak kita, Om, kayak stand up, Cing, ngomong. Ngomong ya. Iya. Ya. Jadi pernah waktu kejadian tuh omku lagi ngajar. Iya. Terus si bule ini bilang kayak bisa nggak tunjukin aku caranya gimana. Jadi kamu harus ke laut dulu terus praktekin ke aku. Bule bilang. Terus tuh omku jawab, kamu nggak boleh nyuruh-nyuruh guru gitu. Dia bilang, jangan disuruh-suruh guru. Aku udah pokoknya taat aja sama aku gitu, Cing. Jadi lo kalau disuruh juga gitu? Nah, enggak sih. Waktu itu belum tahu ngomongnya gimana. Tapi ada nggak sih yang nyuruh, contohin dulu gitu? Ada, Cing. Bisa tapi pas. Nah, untungnya aku itu pernah disuruh juga, tapi aku bisa. Oh, Setelah itu. jadi percaya dah. Percaya. Soalnya kan nggak yang ngambil yang besar kan. Karena benar kita ngajarin dari nol, dari belum yang bisa gitu. Itu berapa lama akhirnya lo? Kerja di pantai. 2 tahun lebih. Oh, udah jago jadinya. Jadinya kebiasaan. Tapi bukan yang profesional ya, Cing. Masih pakai papan yang gede sih. Iya. 2 tahun tuh di situ, berarti sampai 2017. 2017. Terus ngapain lagi? Nah, setelah itu ya ada inilah kan persaingan di sana juga jelek sebenarnya, Cing, di pantai itu. Hah? Iya, di pantai kan banyak tuh yang ngajar-ngajar juga kan. Ya kurang bagus aja lah kalau sehat. Kayak misal tamu kita tuh diomongin sama penjaga sebelah. Dia nggak bisa tuh gitu. Iya, nggak tahu lah apa diomongin, tapi intinya dia merebut hati si tamu kita ini. Entah mungkin servisnya lebih bagus atau apa. Lo apa? Akhirnya resign atau om lo juga nggak di situ lagi? Omku masih, tapi akunya yang udah enggak, Cing. Karena udah males lah. Itu kalau gitu sehari dapat berapa tamu itu? Tapi lumayan, Cing, sebenarnya. Pada tahun itu aku hitungannya itu anak bawang lah. Iya. Kayak kerja ada 3 orang. Jadi omku sama ada temannya lagi. Aku tuh paling kecil. Paling kecil tuh bisa sehari ya. Sehari 300-400 ribuan. Berapa orang itu? Maksudnya? Ngajar berapa orang? Oh, ngajar berapa orang? Bisa ngajar 4-5 orang per hari. Oh. Kan ngajar cuma sejam, Cing. Iya sih. Sejam, habis itu udah coba sana gitu. Free aja kita. Lo cuma jagain itu ya? Iya, jagain, Cing. Iya. Nanti kalau giliran dia nggak bisa, oh kamu tadi salah nih, kita koreksi. Padahal mah emang susah itu. Gitu. Waduh, ternyata begitu ya. Sindikat. Iya. Sindikat instruktur surfing. Nggak, tapi ini maksudnya nggak yang 100% itu lah, tetap ada kita perhatikan gitu juga. Mulai dari cara keamanannya, soalnya tuh harus diajarkan juga kan. Kayak cara ngedorong papan ke tengah. Ke tengahnya. Cara megang papannya gimana. Itu benar-benar, itu nggak boleh main-main. 2 tahun lah, lumayan lah, seharusnya dapat 300-400 ribu sehari. Lumayan lah waktu itu, Cing. Terus kok bisa jadi keluar? Apakah ketidaknyamanannya mengalahkan uang yang didapat atau gimana? Waktu itu memang lagi sepi juga, Cing. Jadi ketemu sama nggak aman, Cing. Bukan diomongin, itu emang sepi. Yes. Iya, Cing. Baik, ya kan. Nungas kelapa, iya. Ini ketidaknyamanan, sepi, direbut. Keluarlah saya, Cing. Gitu, mending. Kok bisa sepi, kan rame terus? Enggak lah, Cing. Ada musim-musim sepinya, Cing. Di pantai mana lo? Pantai Double Six. Double Six itu di Seminyak. Seminyak ya? Seminyak. Pokoknya bulan 12 ke bulan Februari itu musim sampah. Jadi tuh sampah bener-bener banyak, Cing. Bisa sampai setinggi ini. Itu sampahnya dari? Ya dari masyarakat yang buang sampah sembarangan, Cing. Iya, kok ada musimnya? Ada maksudnya musimnya, kalau Cing. Desember apa Februari? Ya. Maret nggak ada buang sampah. Kenapa cuma di situ doang gitu? Maksud gue di Desember sampai Februari jadi tinggi, atau petugas sampahnya libur Desember sampai Februari? Banyak juga libur ya, Cing ya? Iya. Kenapa sampah ada di bulan itu? Enggak, Cing. Maksudnya musim angin.
Iya musim angin, Cing. Jadi kan ini selama 3 bulan ini setiap hari tuh dikeruk, diambil sampah sama petugas sampah sama kita juga penjaga sampahnya, penjaga pantainya. Udah bersihkan, udah akhirnya kan arah mata angin gitu, Cing. Arah mata angin udah berubah gitu. Terus masuk di bulan ini, di bulan yang ku bilang tadi bulan 12, ombak naik tuh bisa sampai tinggi. Gitulah intinya. Dia bawa sampah dari laut juga ada? Ada. Sampah bambu, batang pisang, plastik. Dari ini? Batang pisang dari mana, guys? Iya nggak tahu siapa yang buang batang Masa pisang. batang pisang ada di Ada, di laut? Bangkai sapi aja ada, Cing. Hah? Bekas orang ini apa namanya kasih sesajen gitu. Tapi ada, Cing. Apa kita sampai cari tahu dulu kali? Bangkai sapi masa? Ada, Cing. Pohon pisang aja menurut gua udah batang-batangnya tuh, daun-daun pohon gitu. Batang aja. Mungkin apakah Apaan? Ngapain tuh orang di laut pakai batang pisang? ngapain ya? Mungkin Cosplay kali ya. Dia coba kayak bisa deh yang lebih dari surfing nih. Iya. Aku coba pakai batang pisang gitu kali, Cing. Iya kan? Iya. Iya ya. Tapi pernah ada yang ini nggak tenggelam nggak lo? Oh, akunya. Oh ini ya, apa Tamu. kliennya? Kliennya biasanya tamu-tamu yang ini sih, Cing. Tamu-tamu yang bandel gitu, nggak bisa dibilangin. Soalnya kan ada bendera kan selalu kalau arusnya lagi gede, jadi dikasih batas nih bendera merah sama bendera merah. Paling Kita- jauh di situ. Ya maksudnya. itu paling jauhnya lah. Jadi kita nggak boleh berenang di antara dua bendera itu. Kalau mau berenang berarti di sananya. Oke. Nah biasa tuh bule-bule kayak ya gitu mah. Kadang-kadang ombak nggak kelihatan gede itu bahaya, Cing. Cuman arusnya gede. Harus di bawahnya. Harus di bawah gede. Nah, kan yang dilihat kan kecilnya ombaknya nih. Udah surfing mereka atau berenang gitu-gitu sering kelelep. Ada yang meninggal sering-sering gitu. Kan kalau harusnya gede kita ke bawah ke pinggir, Ke ini muter ke sana, Cing. ke tengah. Iya. Kok bisa ke tengah? Kan Harusnya ombak, muter. Oh, ombak kan ke sana. Oh, pas narik. Kan ombak nih. Ah. Des. Apa namanya? Pecah tuh. Pecah. Ah. Si arus kan muter nih. Pokoknya nggak lebih gede dorongan daripada narik. Oh. Makanya arusnya di situ keras dibilang. Oh, ada juga yang bagian narik ya? Jadi nggak gantian ya? Jadi ada yang selalu narik, ada? Nggak selalu narik, tapi selalu muter. Selalu muter? Iya. Kalau dia panik, nah itu yang bikin dia makin ke tengah. Oh, kita kan nggak tahu ada di mana kalau lagi gini. Ujung-ujungnya. Itulah kenapa dibikin bendera merah itu, Cing. Itu pindah-pindah apa tempatnya? Pindah-pindah. Pindah. Nah, yang tahu itu ada di situ siapa? Penjaga pantai, lifeguard. Setiap hari dia jadi harus periksa. Setiap hari. Seperti Larry, Cing. Seperti Larry. Iya, Larry apa? Itu SpongeBob. Oh. Penjaga pantai. Oh, penjaga pantai. Iya. Nggak ini ya, nggak relate. Nggak Maaf, relate, Cing. iya. Maaf, Cing. Ada penjaga pantai, Larry. Iya, Hidup iya. seperti Larry, Cing. Iya. Dia standby terus di pantai. Dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam. Kalau malam nggak ada ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, iya. Sering. Selama aku kerja ada banyak lah. Bahkan ada yang pernah meninggal juga. Karena malam. Nggak karena siang itu. Karena Berenang, itu. karena berenang itu. Oh, iya. Nah itu 2 tahun lo lakonin dah. 2 tahun. Keluar karena sepi sama karena nggak nyaman. Iya. Karena kalau keluar karena nggak nyaman kayaknya idealis ya gitu. Aku keluar nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Sepi. Wajar berarti, Cing. Wajar itu. Gitu. Setelah itu lo 2017 2018 ngapain? 2018 langsung nyoba ngonten, Cing. Oke. Tapi belum sama yang sekarang, belum sama Mama. Oke. Ngonten sama temenku 2018. Kita jalan 5 bulan ngonten. Dulu zaman-zamannya Indofitgram kan masih kan. Belum ada TikTok, belum ada short gitu. Masih Indofitgram gitu lah, Fitgram. Ngonten sama temenku 5 bulan. Yang dimana aku tuh belum punya basic acting. Stand up juga belum? Belum. Oke. Belum, Cing. 5 bulan ngonten dia berhenti. Karena nggak Karena nyaman. karena nggak nyaman, karena sepi ternyata ya. Kenapa? Udah nggak relate lagi sama dia, Cing. Katanya, aduh, udah nggak zaman bikin video-video gini, kita yang realistis aja gitu. Dia bilang. Akhirnya dia berhenti, dia ini lamar kerja di hotel. Oke, ya. Aku Ngapain?
nggak tahu cing aku ngapain, diem aja aku cing, karena nol aku cing, kerja nggak bisa, kerja di pantai, balik lagi ke pantai udah nggak mungkin, udah males juga. Ya. Terus ngapain? Akhirnya ini cing, karena aku basic di musik juga, aku ngedrum cing juga. Ditawarin ini main reguleran Di kafe-kafe gitu. kafe-kafe gitu. Aku bilang aku tuh belum punya banyak ini referensi lagu. Udah sambil jalan aja gitu. Nah, yang bikin susah adalah kalau band reguleran ini kan kita nggak ada lagu patennya gitu, cing. Jadi sebanyak-banyaknya. Iya. Apa yang harus ku dengar pertama nih gitu. Ya kan banyak. Malah jadi gampang bukan? Karena banyak comot aja satu. Enggak. Karena tiap ini kafe beda-beda juga sih, cing. Ada yang mintanya lagu-lagu Australia gitu-gitu. Iya, Bang. Lagu-lagu Australia. Loh, iya. Lagu-lagu band-band Australia. Iya. Lah, kita mana tahu gitu. Makanya kan. Lo ke Australia aja, ngapain lo ke Bali gitu? Iya. Itu beneran minta-minta lagu Australia gitu, cing. Duh, pusing. Maksudku. Enggak, teman-teman lo tahu nggak? Tahu. Ya, lo doang berarti yang ini. Itu tapi kan tiba-tiba kosong dan harus denger lagu Australia kan gimana, cing? Iya kan, tiba-tiba lagu Australia gitu. Ya udah kira dikasihlah referensi 5 lagu, dengerin. Apa lagu pertama lo masih inget gak yang lo pelajari? Yang lagu pertama, waktu itu dia ngasih ini sih, kita main ada reggae-reggaean juga. Englishman in New York, gitu-gitu. Terus sama Oasis. Mana Australianya? Nggak ada. Nggak ada. Yeah. Makanya waktu itu karena aku nggak tahu, nggak ada basic, akhirnya disuruh dengerin yang ini dulu. Akhirnya belajar, dengerin, main. Akustikan juga waktu itu, udah deh. Ini lo pakai Kajol. Udah. Akhirnya udah sempat mikir kayaknya jadi musisi lah ini gitu. Jalan hidup nih. Jalan hidup nih. Iya. Pandemi, cing. Gak nyaman lagi lo. Gak nyaman lagi ya gue, cing. Akhirnya aku resign, cing. Sepi lagi, cing. Iya beneran. Tapi lo udah sempat ngedrum gini, bukan kahon doang? Oh, yang ini udah sempat. Udah sempat main band ngedrum beneran gitu, ya. Aku udah nyicil ini, cing, drum elektrik. Karena menjanjikan sekali musisi di Bali itu, cing. Sangat menjanjikan. Bayangin aja ya, paling per event tuh kita lumayan dapat 1 juta lah, paling kecil tuh. Semalam? Semalam. Itu bayarannya atau tipnya? Bayar. Oh, itu di luar tip. Itu profesionalnya. Wih, mahal ya di Bali ya? Ya segitu lah, sih. Ya di Jakarta lebih murah. Oh gitu. Apa namanya? Reguleran. 1 juta bisa 1 band. Itu event apa enggak, cing? Oh, bukan event, Bukan. reguleran. Oh, enggak, aku ngomongin event. Oh, event. Ya, Ya. event minimal 1 juta. Aku cicil si drum pad tuh ada. Karena kayak bisa nih hidup dari sini kan, udah nyicil aja gitu. Baru nyicil 2 kali, cing. Pandemi, cing. Iya. Mana drum padnya? Gimana ini? Masih di rumah itu, tapi nggak lunas. akhirnya ini, cing. Apa? Semakin sepi dapat keringanan dari cicilan. Dari leasing. Ya. Nah, selama pandemi ngapain lo? Sama pandemi. Nah, karena ketemu pandemi itulah aku akhirnya ini, cing. Lagi rame-rame TikTok. Kayaknya aku mulai ngonten lagi dah gitu. Ya udah, akhirnya aku belajar ngedit sama belajar ngambil angle gitu-gitu. Sendiri tuh, cing. Sendiri jadi 2 orang. Oke. Ganti baju gitu. Taruh kamera, ngomong halo gimana gini. Kira aku taruh kamera sini lagi ngomong gini gitu. Itu berjalan 6-7 bulanan gitu, cing. Konten sendiri. Ini nyokap lo udah di sana belum? Udah, Oke. cing. Tapi di konten tuh belum ya? Konten sendiri gitu masih sepi, cing. Belum ada peminat. Sampai akhirnya aku udah pasar, kayak capek lah konten sendiri gini. Aku nanya mama, mau nggak ayo konten mak gitu. Ngapain itu gas? Saya bilang. Mama lebih penting masak. Iya kan, masak ketahuan ada makan bisa kenyang gitu, cing. Akhirnya aku paksa kita bikin konten waktu itu pertama kali kenanya sama mama, bikin konten jus gitu. Jadi ceritanya mama nih ngeprank aku, cing. Dikasih jus buah, tapi jus buah ini di blender pakai blender yang habis blender sambal gitu, cing. Kan pedas kan? Ya udah bikin itu minum pedas.
Panik, oh mama ini. Pada seneng, Cing. Itu pertama kali viewsku tembus jutaan, Cing. Di TikTok. Ya. Udah dari situ udah aku kayaknya ini orang ada bakatnya gitu, Cing. Si mama si ini. mamanya, Iya. ya. Sampai akhirnya ku ajak terus bertahap gitu, Cing. Ada skala-skala viralnya gitu. Habis dari konten gini bikin ini apa namanya? Waktu itu lagi viral BTS collab sama McD. Nah, Ya. aku bilang gini, mama jadi pacarnya Jungkook ya gitu, Ci, gimi-gimi gitu. Ternyata kemakan sama follower, seneng mereka. Ini kok ada ya orang tua suka K-pop ya gitu. Ibu-ibu ngefans sama Jungkook gitu. Fans-fansnya Jungkook marah-marah gitu, marah-marah bercanda gitu kan. Oh, Jungkook punya aku, tante Jungkook punya aku gitu. Pada ribut lah pada K-popers itu. Nah, itu viral lagi, naik lagi follower. Habis di situ bertahap lagi parodiin Squid Game waktu itu, Cing. Parodiin Squid Game makin naik lagi itu. Pertama kali video tembus sampai 11 juta tuh, Cing. Sampai di repost kemana-mana, Cing. Dagelan. Dulu kan kita konten kan ini kan goals kita dagelan, Cing. Ya. Iya. Udah masuk dagelan kayaknya udah aman lah ini gitu. Beneran, Cing. Begitu masuk dagelan terbuka semua, Cing, rezeki, Cing. Dari? Endorse. Maksudnya setelah di repost dagelan ini. Endorse betul bermasukan, Cing. Itu endorse dari produk-produk mana? Skincare. Orang Bali atau enggak? Jakarta. Jakarta. Skincare terus sama ya kopi gitu-gitu, Cing. Jadi dapat duit lah dari Dapat situ. duit. Mama tambah seneng dong. Nah, wah, dulu dia nggak mau, Cing. Dulu kami sempet ada konflik di balik cerita ini. Apa Ada namanya? konflik sama mama. Cing, ada, Gara-gara Cing. konten. Gara-gara konten, Cing. Dah. Iya, Cing. Masa mama Konflik, Cing. konflik gara-gara konten? Wajar, Cing. Itu. Apa? Nggak Wajar wajar. itu. Di keluarga harmonis wajar itu, Cing. Gak wajar lah. Konflik gara-gara konten. Konflik gara-gara pendidikan, pekerjaan, itu wajar. Ini gara-gara konten. Kenapa maksudnya? Hah? Aduh. Gara-gara Squid Game itu, Cing. Squid Game kan itu viral besar banget, tapi ceritanya tuh memang unik sih. Mama ini biasa kan konten kan, aku bilang, Ma ini briefing, Mak. Ini kita parodiin Squid Game pakai what if. Gimana kalau Ini udah stand up belum? Iya, udah jadi stand up. Oh, udah stand up, oke. Stand up 2020, Cing. Iya. Si Squid Game-nya 2021 kalau nggak Iya. salah. Pakai what if. Gimana kalau Squid Game ini dibikin di Medan. Oke. Gitu kan. Kalau Squid Game di Korea kan kita bergerak ini das tembak kan. Ya. Nah, kalau di Medan gitu bergerak, apa kok tembak aku gitu kan. Marah-marah gitu kan mama. Seneng gitu. Nih, mama nanti marah-marah, pokoknya lawannya semua gini-gini, ini skripnya gini. Iya, gampang. Gampang, Cing, tapi begitu take nggak tahu dia mau ngomong apa, Cing. Tapi selalu menggampangkan gitu. Ya aku salah sih di situ sih, tapi kan kayak udah Lo gampang gitu. Lo marahin jadi? Nggak marah, Cing, tapi ngambek. Iya. Sutradaranya ngambek. Nggak mau makan aku. Iya. Beneran, Bang, nggak mau makan aku, Cing. Nggak, ini makan dulu. Diem. Tawarin kan, pas tawarin ketiga kan kok nggak ada tawaran keempat gitu, Cing. Udah lapar, Cing. Beneran itu beneran lapar. Sampai akhirnya udah agak sore. Yaudah nih. Makan dulu, nanti kita tag lagi gitu. Itu, Cing. Akhirnya tag lagi. Itulah yang kepake. Akhirnya sekarang setiap mau tag lo nggak mau makan dulu. Biar viral. Oh, iya, Cing. Udah jarang sih aku habis sebelum konten nggak makan. Iya, lo ngambek Iya aja kali. dulu. Iya, ya? Iya. Oh iya, Ya. Iyalah, Cing. Dosa tapi viral gitu. Aduh, iya sekarang viral di atas segalanya, Cing. Iya, Cing. Aduh. Tapi itu kan, gua aja ngiranya itu di Medan. Gua nonton di Instagram ya. Gua ngiranya itu di perkampungan Medan. Itu di Bali tuh. Bali, Cing. Ya, gua kan ngeliat Bali jalanan ya pinggir kiri kanan jalanan aja ya. Itu di sebelah mananya tuh? Lu Bali di mana sih?
Di sebelah, pokoknya kami tinggalnya di kontrakan kecil, kos-kosan gitu. Sekalian ada warung juga. Kita jualan juga, Cing. Makanan-makanan khas Batak gitu. Pokoknya sebelah kita. Di Bali. Iya, Cing. Makanan khas Batak. Oh, kita kan tetap kan pendirian. Iya, iya. Pokoknya posisi warung sama tempat tinggalnya itu di sebelah Trans Studio Mall Bali. Oke. Nah, itulah patokannya. Nah, akhirnya yaudah karena kita tinggal, Mama nggak mau jauh-jauh dari warung, Cing. Jadi karena ada di situ ada kosan, yaudah sekalian aja di kos itu kita gitu, kosan kecil gitu. Emang deretan panjang, banyak banget itu. Kayak petak-petak gitu. Iya. Akhirnya yaudah di situ. Memang nggak ada kelihatan Balinya. Iya. Jadinya. Tapi isu-isu premis-premis yang lo bawain itu yang di sana dulu atau gimana sih nyarinya? Yang sekarang. Yang sekarang itu apa ya, kayak orang julid itu nggak ada habisnya, Cing. Ngejulitin apa? Ngejulitin apa kayak nggak ada habisnya, Cing. Jadi waktu itu sekarang udah dibantuin sama temanku juga sih yang nulis, ada anak komik Bali juga. Nah, jadi kayak nggak habis-habis nih julid ini, kayak mau dimasukin kemana aja masuk nih dan nggak akan pernah boring. Itu mau bahas tetangga, mau bahas orang yang suka ngutang, mau bahas fashion kan masuk terus. Kira yaudah bikin aja gitu terus, julid-julid gitu-gitu. TikTok sama Instagram ramean mana? Sekarang ramean Instagram. Sekarang ramean Instagram. Iya, kalau untuk endorse lebih banyak mana? Lebih banyak sama sih, Instagram sama TikTok sama. Karena udah ada timnya nih. Udah ada timnya. Kamerain, ngedit. Masih penulis saya sih, Cing. Kamera sama ngedit masih aku. Oh, iya. Jadi nggak terlalu ribet mikir ini mikir itu ya. Betul, Cing. Iya. Ini juga sama kita banyak. Anjir. Tapi masih ngewarung Bata? Masih warung. Nyokap tuh setiap hari? Iya, ini lagi masak dia. Hari-hari jagain? Jagain sama masak. Iya. Nah, lo kenal stand up tahun? Kenal dulu tahun 2018, Cing. Itu Suci 8 berarti ya? Suci 8 kapan? Iya. Mungkin ya Suci 8. Nah, pertama ngelihat Suci 8. Akhirnya ngelihat lihat stand up gitu-gitu kan, ditawarin inilah, Cing, karena apa ya, kayak jadi lucu itu enak deh, bikin orang ketawa itu enak. Kira berani tuh ngomong di depan umum, terus pernah disuruh stand up di gereja, Cing. Nggak, maksud gue lo pertama kali open mic ya pasti. Pertama kali open mic. Akhirnya setelah lo tertarik sama stand up, siapa yang kenalin, terus ngajak open mic, atau lo cari tempat open mic atau gimana? Justru aku pertama kali kena tahu stand up Indo Bali gara-gara lomba, Cing. Ada lomba? Ada lomba mereka. Oke. Akhirnya aku ikut. Tapi belum tahu stand up tuh? Belum tahu cara stand up gimana? Tekniknya belum tahu. Yang penting ngomong depan umum lucu. Iya. Itu kan. Ya udah, akhirnya aku ikut lah. Daftar aku kompetisi itu. Waduh. Juara? Wis. Siapa tahu. Kering, Cing, mulut, nggak ada orang. Dan aku baru tahu ternyata, aku pikir lomba-lomba yang di luar itu anak komunitas stand up nggak boleh ikut karena mereka udah profesional. Aku pikirnya gitu. Tapi pas aku gitu masuk kan, kok ini pada tos-tosan semua, orang-orang udah pada kenal gitu. Ya. Ternyata komunitas. Ya udah, kira stand up. Tahu sendiri, kompetisi, Cing, tahan tawa semua. Iya. Ditambah tahan tawa kayak gitu selama stand up. Udah kering, ngeludah terus lagi. Iya. Waduh. Langsung down aku, Cing. Nggak mau stand up nih. Terus sampai akhirnya terjun ke balik lagi ke stand up-nya? Itu kayak hampir 5 bulan apa berapa gitu. Ketemu secara nggak sengaja ketemu sama salah satu anak komunitas. Ketemunya di event Magic sulap. Lo ngapain? Nah, lo sulap juga? Nah, ini, Cing, ada cerita, Cing. Lo mau apaan? Itu, Cing, semua, Cing. Sindikat ini. Sulap, iya. Sulap, Cing. Lo ikut event sulap ngapain? Tapi waktu itu nggak lama sulapnya. Cuma awalnya jadi kru dulu kan. Jadi kru tahun baru. Biasanya kalau event untuk pesulap. Untuk pesulap. Oke. Jadi ada event nih, grupnya temenku nih. Ditawarin, "Gas, tanggal ini malam tahun baru free gak?" gitu. "Oh, free, Bang. Mau nggak ikut event gitu, tapi jadi kru sulap gitu." "Ayo lah," gitu. Lumayan kan. Nah, tugas gitu pokoknya ngedorong-dorong inilah box-box.
yang di stage itu, Cing. Iya. Nah, ternyata di grup sulap itu ada satu orang komik ini tadi, anak stand up Indo Bali. Oke. Abang-abanganku. Terus aku ngomong nggak ya kalau aku tuh pernah ikut stand up gitu. Akhirnya aku pas lagi makan bilang beranikan diri. Bang, abang waktu itu yang di kompetisi ya gini. Oh iya. Iya. Pantas kayak gak asing mukamu gini gitu. Akhirnya nggak tahu aku bilang lah, Bang, boleh nggak aku datang ikut ke open mic gitu. Oh boleh. Tapi ntar lah ya, karena waktu masih awal-awal normal jadi belum begitu rutin lagi open mic gitu. Ya ntar ya gini. Sampai akhirnya diajak ke open mic itu tadi untuk pertama kalinya nonton stand up Indo Bali. Open mic-nya. Wih, pecah-pecah semua, sangar-sangar. Makin takut itu, Cing, makin takut. Sampai akhirnya dibilang sama si abang ini, udah ayo kita bikin materi gitu. Dibantuin aku bikin materi, Cing. Bikin materi 4-5 menit tuh kalau nggak salah. Open mic pecah, Cing. Tawa orang-orang situ. Tawa, Cing. Ngomongin apa waktu itu? Ngomongin ini, aku orang Batak tapi materinya orang Batak tapi nggak bisa nyanyi, Cing. Gitu. Emang lo nggak bisa nyanyi? Nggak bisa, Cing, jelek suara aku, Cing. Ngedrum bisa tapi Ngedrum bisa, nggak bisa nyanyi itu fals. fales, Ketukan tahu tapi kan. ketukan tahu. Nggak, sebenarnya nggak fales-fales banget sih, Cing, tapi untuk ukuran orang Batak kayak Judika gitu, Ya lo Judika sih ini. Iya. susah, Cing. Iya. Gitu. Enggak, taruh sulap lo terusin nggak? Nah, akhirnya Jadi pesulap nggak? sempat belajar tapi nggak yang banyak karena Pernah tampil juga jadi pesulap? belum, Oh. masih belajar gini. Bilang stop di mana aja gitu-gitu, di basic aja. Bisa tuh? Lah. Bisa. Mau coba. Jangan, nggak ada kartu, Cing, nggak ada kartu, Cing. Nggak Iya, ada, bisa. Akhirnya lo open mic tuh. Open mic, Lagi open mic apa lo ini lo? Sambil ngonten ambil ya? konten. Sambil ngonten ya. Justru berkembangnya konten itu gara-gara stand up, Cing. Jadi ada teori bikin skripnya jadi dari situ gitu ininya. Ada teori, ada aku tuh jadi paham apa ya, level-level jokes mungkin ya, Cing. Iya. Bahasanya. Karena apa ya, kadang-kadang udah terlalu mikir jauh ini, kira-kira kalau aku bikin jokes ini senior bahkan ketawa nggak ya gitu. Karena kan biasalah level-level orang-orang yang sudah stand up ini kan tinggi jokesnya, Cing. Tapi aku ngertinya masih banyak ternyata orang yang masih suka jokes receh. Akhirnya itulah yang aku bikin di skrip. Beneran, kasih jokes-jokes receh aja. Ya. Tapi formatnya tahu apa ya bahasanya ya, kayak ada orang porsinya, ada yang bagian setupnya, ada yang di punchline-nya. Nah itu aku terapin ke Mama. Jadi aku setup aja, orang yang sial aja. Nah Mama bagian punchline-nya. Untungnya cocok. Sebelum itu lo bikin konten ngalir gitu aja? Ngalir gitu aja. Nggak ada formulanya gitu? Oh, ya. Beneran, nggak ada peminatnya. Peminatnya juga ya? Tapi akhirnya memang berhasil lah si konten. Ya, puji Tuhan lah. Konten menghidupi nggak sekarang? Banget lah. Ini, Cing, jujur aku gemeter aku tadi ketemu Cing Abdel. Dari kecil aku nontonin Cing Abdel. Apaan? Bang, seri ya Bang ya? Ya apaan ya Bang ya? Ngapain lo minta persetujuan? Tadi aku udah cerita, Cing. Maksudku, kalau bukan karena stand up, bukan karena konten, Cing. Di depan, ya ampun. Ya Allah. Dari kecil, Cing. Berak lo. Lo Cing. mau bilang gue tua maksudnya? Lo dari kecil udah ngeliat gue. Ya. Enggak, Cing. Tapi sebesar itu, Cing, rubahnya, Cing. Beneran dari kecil pulang sekolah selalu ku sempetin nonton Abdel dan Temon. Lo ngeliat Mama Abdelnya lo. Iya. Iya, mamanya mana sih gitu. Belum ketemu gitu. Tapi itu beneran, Cing, sebesar itu pengaruhnya. Ini mana yang lo lebih Dari stand up konten, berarti kan ibaratnya naiknya kan karena konten kan. Dan belajar kontennya dari stand up gitu. Jadi berkesinambungan gede dan ya sekarang bisa ketemu semua orang. Kan banyak kalau anak-anak tuh memang belajar dari awalnya memang coba stand up, terus akhirnya ngonten. Kalau lo kan kebalikannya kan, kebalikannya terus kayak stand up kan nggak ada duitnya dulu lama. Sekarang kan di konten lo udah ada endorsan segala masuk uang gitu. Gimana lo jaga semangatnya untuk tetap gue tetap
open mic gitu gimana? Oh, iya juga sih. Lebih tepatnya kayak ini sih, Cing. Yang kembali di awal tadi tuh, kayak bikin orang ketawa. Enak deh. Enak. Kalau di konten kan kita nggak ngerasa langsung Nggak ada feedbacknya, responnya Cing. ya. Iya. Ya. Kalau stand up itu stand up ketawa, happy banget. Ya. Gitu. Mungkin karena lo ini juga ya musisi gitu. Maksudnya ada jiwa performer kita tuh ada gitu. Seneng ditonton orang, termasuk seneng dibikin ketawa orang gitu. Lalu dapet di stand up. Betul, Cing. Kalau teman-temanku bilang aku banci tampil, Cing. Oke. Karena Seneng aja ditonton orang. eh, Menggeliat gitu-gitu, Cing. Sampai sekarang kan lagi tren ngelit karaoke kan. Aku ini sama teman-teman ini stand up Indo Bali ada grup karaoke gitu. Aku udah paling ini jadi paling atraktif lah. atraktif, melambai-lambai. Pernah pakai kostum mermaid gitu-gitu. Emang seneng aja, Cing. Gimana goyangnya? Gue gini sambil ngeset gitu, Cing. Iya, gimana gini ada. Ada, Masku seneng aja gitu, Cing. Rame juga tuh ngelit karaoke. Oh, ada aja rame. Karena apa ya? Sekarang tuh lagi sering ini anak-anak sekolah, SMP, SMA gitu. Ada acara-acara perpisahan masih. Ada acara karaoke-nya. Jadi sekarang secara ekonomi udah menghidupi banget nih. Lo stand up, lo konten segala macam. Betul, Cing. Syukur ya. Sekarang ke Jakarta ngapain lo? Minum dulu dah. Lo dari tadi udah liatin aja. Iya, Cing ya. Ketahuan deh. Kau kelihatan lagi ya. Iya. Cing, malu, Mana Cing, ya. bawa ini lagi pai Iya, susu. pai susu, Cing. Pai susu asli enak. Ini buatan lo nih? Enggak, Cing. Hah? Punya si asli. Nggak tahu, beli aja, Cing. Pai susu asli, iya. Emang ada yang palsu ya? Pai susu palsu, ya. Ya. Gitu, Cing. Apa tadi? Ke Jakarta ngapain nih? Ke Jakarta ngapain? Ya. Nah, kalau secara stand up itu tuh sebenarnya masih pengen belajar lagi, Cing, sebenarnya. Makanya ke Jakarta nih pengen ngelihat komunitas-komunitas gimana sih cara mainnya di Jakarta gitu. Dan ternyata serem. Seremnya gimana? Iya, mereka tuh apa ya kayak stand up di panggung tuh kalau ngebong habis, di roasting habis, di heckling gitu-gitu, Cing. Lu udah open mic? Udah kemarin, Cing. Yang nonton komik semua, Cing. Di? Di Jakpus. Tapi asik sih, asik. Ya emang ngebentuk mental banget, Cing. Sebenarnya pengen belajar aja sih, kayak ngelihat mainnya gimana, cara bawa jokesnya kemana gitu-gitu. Karena menurutku sama Bali beda banget. Beda apanya nih? Beda humornya mungkin ya. Tipe ininya, Tipe-tipe. genrenya beda. Iya, mungkin. Ada punchline yang kemakan di Bali, di sini enggak. Kemarin waktu lo open mic bawain set andalan. Sebenarnya nggak persiapan, Cing. Karena tiba-tiba aja ditulis nama aku. Ya udah, akhirnya aku gak ada ngebadanin, aku bawain apa yang ku inget kan. Ada yang kena, ada yang enggak. Dan rata-rata ya tuh aku tiba-tiba aja pengen bawain materi yang di Bali. Beneran gak relate. Iya. Emang apa sih maksudnya yang di Bali itu? Cerita tentang Bali? Iya. Iya. Apa mungkin karena gak tahu apa emang belum pernah ke Bali, jadi mungkin ya belum tahu gambarannya di sana gitu. Mungkin masih terbiasa. Kayak misalnya ada orang yang tidak sadar, misalnya lo bawain di Bali, lo ngomongin pantai, semua orang udah punya ini yang sama, persepsi yang sama tentang pantai itu, karena orang-orang setiap hari ngelihat segala macam. Nah, begitu lo ngomongin di Jakarta, orang-orang masih nebak nih suasananya kayak gimana. Mungkin suasana itu yang jadi nggak nyampe di Jakarta. Katanya itu memang kesulitan dari komik-komik dari daerah untuk bawa jokes lokalnya tuh ke Jakarta katanya gitu. Mungkin itu ininya penyebab nggak relate-nya. Nah, yang lu pelajarin apa dari satu kali open mic ini? Atau pelajaran open mic itu ya? Dan ini sih belajarnya kayak nggak tahu ya, kemarin yang aku dapat sih lebih ke
stand up aja gitu. Ya, walaupun keadaannya dengan penontonnya seperti itu, komik semua, kadang-kadang kan pasti dragging juga lah kan, Iya. ngelihat kok ini komik semua nonton ngedown gitu-gitu. Akhirnya sharing, setelah open mic sharing sambil nongkrong gitu-gitu, ya udah dapat kayak ya udah stand up aja. Lebih ke mentalnya yang aku dapat kemarin itu, Cing. Ya, untuk mengasah mental ya. Mm-mm. Ya. Selain itu, lo ke Jakarta memang cuma pengen main-main doang ngeliat suasana stand up Jakarta gimana atau? Ini habis dari sini aku mau ke Soma sih, Cing. Anjir. Diundang loh. Diundang, Cing. Juara dah. Wah, juara bang. Diundang doang gimana juara ini? Iya nanti. Nanti ya. Kenapa lo yang dari Bali berapa orang? Maksudnya ya aku aja. Ya udah ada yang pernah belum dari Bali? Bang Jerry sih itu. Oh Jerry hitungannya Jakarta juga Jakarta sih. ya itu. Iya. Kayak aku udah masih pertama. Pertama, siapa yang calling? Abang-abangan. Siapa? Bang Ate. Oh, dia kenal lo di? Nah itu karena Bali, maksudnya kan aku udah punya konten nih, Cing. Terus ke Bali mereka pasti kenalan, oh ini. Akhirnya ya kan sering tuh komik-komik dari Jakarta main ke Bali. Jadi kenalnya dari situ biasanya. Oh, akhirnya lo diundang nih untuk. Iya, waktu itu udah waktu terakhir banget ya ke Bali ngobrol. Ya. Akhirnya yaudah, tanggal 6 ya gas gitu. Lo ada nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya lo konten aja, makanya gue pikir juga lo konten kreator doang. Ada nggak sih video lo stand up? Di mana yang bisa dilihat? Nggak ada, Cing. Nggak ada belum. Nggak ada? Di internet. Iya. Ada tapi yang aku bilang pertama tadi, Cing, yang ngebomnya nelan ludah itu semua. Setup nelan ludah yang Iya. itu Cing. Iya. Itu aja. Cing. Setup kering. Kering gitu setup. Ampun lah. Iya. Nah itu anak-anak ngeliat lo di? Aku ngirimin videonya, ada video open mic. Oh. Dan tapi ini sih, Cing, mungkin dari beberapa kali waktu itu sempat ada event hura-hura namanya Stand Up Indo Bali. Nah itu kan lumayan banyak yang datang kan. Apa namanya, agak lain, Bang Ardit, Arif Brata, terus Kak Kiki. Ya mungkin mereka yang ngeliat di situ mungkin nyampein kali. Lo stand up di situ? Aku stand up di situ, Cing. Oke. Kalau di Bali kan sering ada apa namanya tour ya. Lo jadi opener juga? Pernah, Cing. Opener siapa? Openernya waktu itu Ko Erwin. Plot twist. Oh. Emang ini sih karena bergiliran kan keliling yang ganti-gantian open mic-nya. Openernya. Openernya. Gitu. Aku waktu itu dapat di Ko Erwin, plot twist. Yang lain nggak pernah? Ada namanya ada Gusti dari Kupang, dia tuh openernya Abdur. Oh. Terus ya si Pram, dia pernah jadi openernya Bintang Emon gitu-gitulah. Memang digilir ini Digilir. ya? Sama kayak tergantung konsistensi open mic juga sih, Cing. Lo termasuk yang konsisten? Baru-baru ini konsisten lagi karena tahun lalu atau 2 tahun lalu sempat terkendala karena jadwal latihan itu. Apaan? Di gereja. Ngapain lo? Oh ngedram. Ngedram itu tadi. Kirain khotbah lagi lo. Cing, bubar agama itu, Cing, kalau aku yang Bubar khotbah. agamanya. Kalau aku yang khotbah nggak ada, Cing, nggak bisa. Iya. Tapi sekarang juga masih ngedram? Masih drum. Tapi buat pelayanan aja? Buat pelayan ada band. Oh band juga ada? Reguleran juga ada? Reguleran udah enggak. Event sesekali sih. Cuman kalau reguler enggak. Bikin event, bikin band ini underground seru-seruan gitu sama Oh lagu-lagu sendiri berarti? lagu-lagu sendiri. Anjay. Tapi bandnya jujur kurang mendidik gitu sih, Cing. Maksudnya kurang mendidik? Aduh, nggak layak lah diperdengarkan gitu, Cing. Ada band-band. Maksudnya nggak layak mendengarkan terus Judul, buat denger sendiri? Dengerin sendiri. Denger ini, Cing. Untuk takut Kalangan aku ke sosmed. tertentu, Iya, Cing. kalangan Mungkin abis ini lah off cam kalian nanti aku kasih tahu, Cing, bandnya, Cing. yang ini yang scream gitu? Bukan, liriknya, Cing. Liriknya? Iya. Sama judul-judul lagunya. Oh. Semacam apa ya? Tabrak lari, band tabrak lari gitu. Oh, iya. Namanya Bertabur Bintang, Cing. Nama bandnya? Nama bandnya Bertabur Bintang. Siapa aja tuh bintangnya? Emon, Bete, Bete sama
Itu, Cing. Belum dapat ya. Iya, maaf ya, Cing ya. Iya, nggak apa-apa, ada latihan. Iya. Itu Ada berberapa? berenam. Berenam lo bikin band itu? Mm-mm. Semuanya anak band? Semuanya anak stand up, nggak ada. Oh, anak stand up? Stand up semua nih, Cing. Oke. Aku di drum, ada nama Yogi di vokal, Aris di bass, Pram di gitar, ada Guntur di backing vokal, ada satu Saya ada backing vokal. Iya, ada backing vokal, Cing. Terus ada yang terakhir si Reza namanya, dia masak mie di panggung. Iya, Cing. Memang nggak ada kaitan sama musik, tapi dia personil Selalu kami. ada? Iya. Selalu ada Selalu dia? ada, Cing. Dan ganti-gantian kegiatannya gitu. Ini tanggal 25 Agustus kita mau manggung lagi, Cing. Di ada SMS Festival, SMS Fest Di Bali? Bali. Ini juga mau ada kan event stand up musik? Ah, Cing, tolonglah, Cing, gimana caranya, Cing, kita bisa tembus ke Udah sana? punya lagu sendiri belum? Udah punya, Cing. Ada stand up musik. Ntar lo tanya Ntar sama. dulu aja, enggak, maksudnya ntar aja gue kasih tahu ada judul. Enggak. Udah ada di Spotify. Penonton. Bisa ikut pasti itu stand up Indo musik. Iya. Monthly listener-nya 28.000 BTW. Iya. Hah? Iya, Cing. Nantilah inilah enggak. Aduh, jahat lirik-liriknya gitu, Cing, judul-judulnya. Judul semuanya. Tidak bermoral, Cing. Terus lu mau maksudnya apa? Lu mau mendidik generasi muda ini? Iya sih, maka bubar aja dah bandnya dah. Iya. Enggak. Tapi ada stand up Indo musik emang. Udah buka pendaftaran tuh. Oh, serius? Coba di Instagramnya Ajis deh, atau di Twitternya Ajis. Oke, nanti. Di grup sih udah dikasih tahu ada siapa aja yang daftarin, yang punya lagu sendiri buat ini. Siapa tahu. Kita sih bandnya baru lagunya baru rilis 2, tapi lagi proses rekaman ada 6 lagu. Lagu-lagu cepet gitu, Cing, kayak semenit habis gitu-gitu. Oh, cepet banget. Cepet. Buat lagu-lagu buat TikTok gitu. Semenit habis gitu. Nggak tahu sih buat apa ini tujuannya sebenarnya band ini. Semenit habis. Iya, semenit habis, kayak lagu-lagu cepet gitu. Tapi 28.000. 28.000 monthly listener-nya. Berarti yang stream udah 100-an ribu lebih. Ya. Pendengar total ada satu lagu yang didengar itu di 88 ribuan. Anjay. Udah banyak juga. Itu lagu yang tidak bermoral itu. Ya nanti Orang-orang. kita dengar. Iya, Cing, iya. Ya. Ini lo mau ikut somasi kan? Ikut sama si Cing. Somasi itu kan yang harus yang pinggir jurang ya. Iya, Cing. Ada pesanan untuk materinya harus yang bermuatan politik. Nggak tahu nggak sih kalau somasi? Sebenarnya bebas dan pinggir jurang aja sih. Dan yang aku lihat juga teman-teman yang lain kayak nggak 100% pinggir jurang sih. Ada yang pakai materi lama juga. Cuman ke bridgingnya aja kali ya. Lo udah siap nih? Harus ya, Cing. Udah di open mic-in? Udah di open mic-in. Pecah juga di sana? Pecah. Lo di depan kamera udah pernah belum? Di depan kamera? Yang sengaja stand up untuk direkam. Suci paling ya, waktu itu audisi Suci. Cuman emang lagi... Kan sendiri, itu online. Oh, untuk sendiri? Enggak. Kalau Suci emang lo ikut? Online kan yang Suci 10? Iya online kan. Lo Enggak, ini sorry. Di offline kan tempat ada kamera gitu-gitu. Oh, iya. Karena agak ini juga, beda juga beda lagi, ininya. Cing. Iya, betul. Beda lagi kita ngeliat kamera tuh agak Betul. Nah itu. punya tekanan sendiri sih. Agak deg-degan sih, Cing. Tapi kan udah biasa ngonten. Semoga, Cing. Amin. Tapi beda sih. Cing. Yang mana yang bener nih, Cing? Tadi aman apa enggak ini sebenarnya? Aduh. Ada yang nonton kan? Ada yang nonton? Si Somasi ini ada yang nonton kan? Ada. Ya aman lah maksudnya. Aman. Lo tampil buat penonton aja. Makanya aku bawa pai susu juga, Cing. Tuh kasih mereka lagi, Cing. Biar tolonglah ini. Gitu. Buat penonton? Buat enggak. Buat jurinya? Oh ya, buat Kak Juju. Kurang ya? Kurang. Coba lo bawain yang palsu. Iya. Itu. Ya semoga berhasil. Amin. Ini maksudnya ada tampil di Somasi juga kesempatan yang bagus banget kalau bisa menang. Nggak menang pun itu tampil di situ ditonton banyak orang. Penting tampil bagus aja lah ya, Cing ya. Iya. Kayak ya aku ngirim video itu sih kayak nggak ada feedback apa-apa dari Bang Ate, berarti kan harusnya sih dia udah nonton ya, dan dia tetap ngelanjutin aku. Semoga ya. Lo bawain yang di video itu? Iya, Cing. Yang ada di video beberapa, itu? iya. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil. Amin. Iya.
Bagas, terima kasih sudah datang ke sini jauh-jauh Sama-sama, dari Bali. Tanggal 10 ada ini nggak? Ada acara nggak? Nggak ada, kosong Nonton apa, itu aja. Maksudnya sekalian kalau mau lihat-lihat orang event. Nonton Gua lagi ada acara Hohihi. Oh iya. Di Ininya mana, Cing? third anniversary di Kalibata. Datang aja maksudnya. Ngeliat aja Datang Cing aku Cing. kalau mau. Mau Cing. Pakai batik. Nah, skip Cing, nggak ada. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa, dia kan Batak. Iya bang, hanya beda huruf itu mah. Aman lah ya. Iya. Maksudnya sekalian lihat-lihat event-event di sini. Lo udah ada rencana juga pengen nonton apa gitu? Ini pengen nonton, kemarin dia ketemu Bang Gautama, diajakin nonton final Lugas. Oh iya. Ya, Itu Cing. Wendy ya? Wendy. Iya. Oke lah, Bagas. Semoga berhasil semuanya. Amin. Semoga tampil bagus di Somasi nanti. Mudah-mudahan juara juga. Amin, Cing. Berkah rezekinya. Amin. Jangan ada konflik lagi sama mama ya. Setelah ini kita tanda tangan lagi untuk tidak. ngambek-ngambek Cing, aman lah lagi. Cing. Iya. Iya. Aman lah Cing. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.